Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, mampukan aku setia mengikuti jejak-Mu sampai akhir. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus, kita pasti mempunyai kerinduan untuk mengikutinya secara total. Meski demikian, ada juga saat kita menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Kadang kita lalai dan tidak setia mengikutinya. Bahkan mungkin juga kita mengkhianati Tuhan melalui sikap dan cara hidup kita. Melalui doa dan renungan ini, kita diajak untuk merenungkan kesetiaan kita mengikuti Tuhan dan memohon kekuatan darinya untuk setia mengikuti jejaknya dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita kali ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menjadi teladan kesetiaan untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami terbuka untuk mendengar, memahami, dan menjalani sabda Putra-Mu untuk selalu setia mengikutinya dalam hidup kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Saudara dan saudariku yang terkasih, percakapan antara Yesus dan Petrus dalam bacaan tadi sebagai gambaran relasi yang mendalam antara kita dengan Tuhan. Petrus dengan penuh semangat menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Yesus. Ia bahkan mau mengikutinya sampai mati.
Ini adalah ungkapan kasih dan loyalitasnya yang mendalam dari Petrus kepada Yesus. Namun, Yesus dengan lembut mengingatkan Petrus supaya ia sadar akan kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia. Yesus juga menyadarkan Petrus bahwa kesetiaan yang sejati terletak pada pengakuan dan penerimaan menjadi muridnya, terutama ketika menghadapi salib yang berat. Yesus mengetahui bahwa Petrus belum sepenuhnya memahami misteri salib dan pengorbanan yang akan ia jalani, sehingga Petrus dengan mudah akan menyangkal Yesus. Kisah Petrus ini menjadi cermin bagi kita. Seringkali kita juga dengan mudah mengucapkan janji setia kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam semangat yang berkobar. Namun, ketika tantangan, kesulitan hidup, atau salib datang, kita juga dengan mudah merasa takut, ragu, lari, atau bahkan menyangkal Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Yesus tidak mencela keinginan Petrus untuk mengikutinya. Sebaliknya, dia menjanjikan bahwa kelak Petrus akan mengikutinya. Ini memberikan harapan bagi kita semua. Meskipun kita seringkali gagal dan jatuh, kasih dan kesabaran Tuhan tidak pernah pudar dan berakhir. Ia senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan kesetiaan mengikuti jejak yang telah diteladaninya. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari peristiwa ini kita dapat memperoleh beberapa pesan inspiratif yang dapat kita jadikan pegangan hidup kita. Pertama, kerinduan untuk mengikuti Kristus. Seperti Petrus, kita dipanggil untuk memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengikuti jejak Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita meneliti diri, apakah sampai saat ini kita sungguh-sungguh mempunyai kerinduan yang mendalam untuk mengikuti panggilan Tuhan? Apakah kerinduan ini muncul dari dalam hati kita yang terdalam, ataukah oleh karena kewajiban saja kita ingin mengikuti Tuhan? Kedua, pengakuan akan keterbatasan diri. Kita harus jujur mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Keterbatasan ini seringkali membuat kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, atau bahkan mengkhianati Tuhan. Barangkali juga kita kurang sungguh-sungguh berjuang melawan godaan, tantangan, atau kelalaian yang seringkali muncul dari dalam diri kita melalui sikap, tutur kata, atau perbuatan-perbuatan kita. Bila kita mengakui kelemahan kita dengan rendah hati dan mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan semua dengan kekuatan kita, maka Tuhan akan membantu kita melalui kekuatan Roh-Nya supaya kita setia. Ketiga, kekuatan dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Jangan pernah putus asa ketika kita jatuh. Tuhan itu Maha Kasih. Ia akan selalu mengasihi kita meskipun kita jatuh. Ia selalu menunggu kita untuk bangun dan kembali kepadanya.
Tuhan juga Maha Pengampun. Meskipun kita berdosa, Ia akan mengampuni kita bila kita memohon ampun dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk bertobat. Kasih dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita, apapun dan bagaimanapun situasi yang kita alami. Siapapun kita di hadapannya, bangkitlah kembali dan terus berjuang untuk setia kepadanya. Keempat, kesetiaan yang bertumbuh. Kesetiaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita akan terus bertumbuh dan belajar untuk menjadi lebih setia dari waktu ke waktu dengan rahmat Tuhan. Walaupun ada kelemahan atau salib dalam kehidupan kita, mari kita tetap setia. Semakin besar salib hidup kita, bila kita semakin setia, maka kita adalah murid Tuhan yang sejati. Kelima, meneladan kesetiaan Kristus. Yesus sendiri adalah teladan kesetiaan yang sempurna. Dia setia kepada Bapanya sampai mati di kayu salib. Mari kita belajar untuk setia seperti Yesus yang telah memberikan teladan kesetiaan kepada kita, meskipun harus menghadapi salib dalam kehidupannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar dan berjuang terus-menerus untuk setia dalam situasi apapun, terutama situasi sulit dan salib-salib yang kita hadapi. Semoga doa dan renungan kita kali ini semakin membantu kita, semakin menghayati makna kesetiaan dalam mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk melihat kembali kesetiaan kami dalam mengikuti Putra-Mu. Semoga doa dan renungan kami kali ini membantu kami untuk memiliki kerinduan yang mendalam untuk menjadi murid Putra-Mu yang setia mengikuti jejaknya, terutama ketika mengalami salib kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami akui dengan jujur bahwa kami seringkali jatuh dalam kesalahan dan dosa yang menyebabkan kami tidak setia mengikuti-Mu. Kami mohon, bantulah kami dan ingatkanlah kami selalu untuk menjadi pengikut yang berani melawan setiap godaan dan dosa yang setiap kali kami hadapi. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami memohon kepada Bapa untuk membantu kami supaya kami tetap setia mengikuti jejak Putra-Mu sampai akhir hidup kami. Sadarkan kami akan kasih-Mu yang tak pernah pudar, meski kami seringkali gagal mengikuti-Mu dengan sempurna oleh karena kesalahan dan dosa kami. Semoga dengan kesadaran akan kasih-Mu yang tak pernah pudar ini, kami dikuatkan untuk selalu bangkit bila jatuh dalam mengikuti-Mu dengan setia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah,
kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih karena sabda putra-Mu dan peneguhan kepada kami melalui pengalaman Petrus. Semoga doa dan renungan kami kali ini semakin menguatkan kami untuk menjadi murid putra-Mu yang setia, terutama bila kami menghadapi tantangan dan salib dalam kehidupan kami. Semoga kami menjadi anak-Mu dan murid putra-Mu yang setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Bapa, bantulah kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kesetiaan kepadamu sampai akhir hidup kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.